Muhammadiyah Cirebon, Bapak Haji Agus Rianto, SOS MSI. Yang kami hormati para dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Cirebon, serta yang kami cintai calon wisudawan wisudawati Universitas Muhammadiyah Cirebon. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Yudisium lulusan program Strata 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon periode tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama mengucapkan basmalah. Dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Suryanti. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il bashara hal tara min futur. Thumma rji'il bashara karrataini yanqalib ilaikal basharu khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuma lisyayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walilladzina
كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المشير Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah dipimpin oleh Saudari Ika Yulianti. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan SK Yudisium lulusan program Strata 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon periode tahun 2020. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Agus Rianto SOS MSI, kami silahkan. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon nomor .2 008-UMC-L-L-Romawi 8-2020 tentang yudisium lulusan sarjana ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Cirebon semester genap tahun akademik 2019-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, berdasarkan hasil rapat fakultas pada tanggal 24 Agustus 2020 memutuskan menetapkan nama-nama berikut yang terdapat dalam lampiran. Kepadanya dinyatakan lulus dan berhak menggunakan gelar sarjana ilmu politik
serta diberi kesempatan untuk mengikuti wisuda sarjana pada periode September 2020, dan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki dan disempurnakan. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 29 Agustus 2020. Dekan Ahmad Yusron Esos MSI, ditandatangani dan distempel. Lampiran keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang yudisium lulusan sarjana ilmu politik program studi S1 Ilmu Pemerintahan. 1. Hanifah dengan predikat sangat memuaskan. Ika Yulianti dengan predikat sangat memuaskan. Agus Sanadi dengan predikat sangat memuaskan. Niming Suningsi dengan predikat sangat memuaskan. Kawedi dengan predikat sangat memuaskan. Arso Aji Mulyono dengan predikat sangat memuaskan. Subandi dengan predikat sangat memuaskan. Suryanti dengan predikat sangat memuaskan. Tatang Suwardi dengan predikat sangat memuaskan. Santoso dengan predikat sangat memuaskan. Safrudin dengan predikat sangat memuaskan. Yadi Mardesa dengan predikat sangat memuaskan. Abdur Rohim dengan predikat sangat memuaskan. Didin Rosidin dengan predikat sangat memuaskan. Ucup dengan predikat sangat memuaskan. Oke Oktaviani dengan predikat sangat memuaskan. Erianto dengan predikat sangat memuaskan. Tati Hernawati dengan predikat sangat memuaskan. Ano Rudiano dengan predikat sangat memuaskan. Hendra Herdiana dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Hairudin dengan predikat sangat memuaskan. Uci Sanusi dengan predikat sangat memuaskan. Sardi dengan predikat sangat memuaskan. Ufitri dengan predikat sangat memuaskan. Toto Sugianto dengan predikat sangat memuaskan. Neng Hera Widya Astuti dengan predikat sangat memuaskan. Jaso dengan predikat sangat memuaskan. Dede Alimuddin Syah dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Saifuddin Zuhri dengan predikat sangat memuaskan. Rian dengan predikat sangat memuaskan. Novia Ismawati dengan predikat sangat memuaskan. Indah Kusumawati dengan predikat sangat memuaskan. Berikut sekaligus akan dibacakan 5 terbaik mahasiswa, mohon maaf, lulusan program studi ilmu pemerintahan. Peringkat pertama adalah Neng Hera Widya Astuti dengan IPK 3,47. Peringkat kedua Erianto dengan predikat 3,41 dengan IPK maksud saya. Yang ketiga Hanifah dengan IPK 3,42, berarti kebalik. Yang kedua Hanifah dulu, terus kemudian Erianto. Hanifah mana? Ada ya. Yang keempat Toto Sugianto dengan IPK 3,39. Yang kelima Muhammad Saifuddin Zuhri dengan IPK 3,39. Draw ya. Demikian pembacaan surat keputusan yudisium disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut ini sambutan dari perwakilan mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Cirebon kepada Saudara Toto Sugianto. Kami silakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara yudisium lulusan program Strata 1, program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon, periode tahun 2020. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada kita semua. Yang terhormat Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Cirebon dan jajarannya, yang saya hormati Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Hadirin yang berbahagia, saya mewakili rekan-rekan mahasiswa yang sekarang sudah menjadi calon wisudawan dan wisudawati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada semua pihak, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Cirebon yang telah memfasilitasi, mendidik, berbagi ilmu dan mengarahkan serta membimbing kami dengan penuh kesabaran, keikhlasan, sehingga kami bisa melalui proses perkuliahan dan diakhiri dengan sidang pertanggungjawaban skripsi yang dinyatakan lulus dengan predikat yang sangat memuaskan. Ini semua adalah tidak lepas dari dukungan dan jasa besar Bapak dan Ibu semuanya. Oleh karena itu kita doakan semoga Bapak Ibu selalu sehat walafiat, berkah lahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping itu pula kami menyadari sepenuh hati bahwa kami selama bersama Bapak dan Ibu banyak kesalahan lisan, sikap, dan barangkali itu bagi Bapak Ibu berkenan, bahkan mungkin menjengkelkan. Oleh karena itu pada hari ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitupun pada rekan-rekan semua, saya mengajak keakraban selama perkuliahan jangan sampai putus di sini. Mari pertemanan ini jadikan ikatan persaudaraan selamanya. Terakhir, mohon doanya semoga gelar yang kami sandang, ijazah yang kami pegang bisa bermanfaat untuk kehidupan kami selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari perwakilan dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Adas Subhan MSI, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dekan FISIP, yang terhormat Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang terhormat rekan-rekan dosen ilmu pemerintahan, dan yang kami banggakan teman-teman calon wisudawan program studi ilmu pemerintahan. Jadi yang pertama saya kira kami mengucapkan selamat atas yudisium
yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Program Studi, dan mulai sekarang sebetulnya secara resmi teman-teman itu sudah bisa menggunakan gelar sarjana. Jadi yudisium itu sebagai titik tonggak bahwa secara resmi teman-teman itu sudah menyelesaikan semua tahapan proses akademik, gitu ya, proses akademik, sehingga kemudian sudah mulai, walaupun belum wisuda, sudah boleh diperkenankan untuk menggunakan gelar kesarjanaan. Jadi boleh kemudian menggunakan itu ya, karena yudisium sebetulnya yang kalau wisuda itu hanya ritual yang biasanya menjadi kebanggaan tentu ya. Walaupun dalam situasi sekarang kan sebetulnya dari kemarin ada talik ulur, offline. Tapi saya kira memang wisuda itu merupakan salah satu kebanggaan. Sehingga kemudian saya kira kemarin sudah ada keputusan, walaupun dengan ada pembatasan-pembatasan, wisuda itu akan dilaksanakan. Tentu kemudian prosesnya mungkin ada beberapa tahapan yang kemudian berbeda, dan ini juga sekaligus sebagai kenangan ya seumur hidup, dan tidak ada yang kemudian pakai wisuda nggak kelihatan mukanya. Nah, nanti itu anak cucu itu nanyain itu di foto itu, kenapa ini kok kemudian hampir semua pakai masker, pakai face shield gitu ya, kok. Nah itu juga satu catatan saya kira yang tidak akan terlupakan, jadi bahan sejarah ya. Ini kan di UMC baru kan, karena kemarin kan juga nanti akan ketemu dengan teman-teman yang seharusnya wisuda kemarin, karena saya kira wabah ini kan cepat selesai, ternyata kemudian masih tetap berlanjut. Jadi nanti akan ketemu dengan teman-teman yang sudah yudisium sebelumnya, yang mungkin sudah ijazahnya sudah dibagikan ya, sudah dibagikan, tapi wisudanya belum, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau selama ini kami itu kemudian memberikan proses pembelajaran, kadang mungkin di mata teman-teman itu ada, kan banyak karakter dosen itu, gitu ya, banyak yang formal gitu ya, kemudian banyak guyonnya, kemudian banyak yang kemudian tadi tegas. Itu sebetulnya hanya tampilan saja, tetapi kemudian di dalam proses pendidikan, dosen itu tujuannya sama. Hanya tampilan itu saja sebetulnya, tampilan performan masing-masing dosen kan yang lain-lain. Kadang mungkin ada yang anggap menjengkelkan, gitu ya, nilai nggak keluar, ya. Kemudian padahal tugas sudah sudah dikerjakan, sudah diserahkan. Itu sebetulnya dinamika. Justru itu yang jadi kenangan. Jadi kalau kemudian tidak ada kemudian dinamika yang begitu, ya nggak ada kenangan dengan UMC itu, dengan program studi itu. Jadi lupa aja. Tapi kemudian kalau ada dinamika, kemudian ada persoalan-persoalan yang harus dihadapi, itu saya kira bagian dari proses akademik yang nanti akan menjadi bahan sejarah untuk kita. Jadi kalau teman-teman berbicara ke anak ya, apalagi ini kan kebanyakan kelas karyawan, jadi bisa memotivasi anak untuk sekolah lebih rajin. Tuh bapak aja, ibu aja masih mau sekolah. Apalagi umpamanya yang banyak juga kan mungkin teman-teman yang anak-anaknya mau masuk kampus, itu jadi motivasi untuk anak. Nih bapak juga bisa selesai, gitu ya, ibu juga bisa selesai, jadi bahan motivasi.
Jadi kalau kemudian selama ini kita, tadi ada beberapa dosen yang kadang formal, kadang acuh tak acuh, gitu ya, itu tidak lain bagaimana sebagai salah satu proses akademik yang harus dijalani. Ya, kami atas nama saya sendiri pribadi maupun teman-teman, kalau selama ini ada tindakan-tindakan yang kurang berkenan, kami juga memohon maaf yang sebesar-besar. Kemudian yang ketiga, saya kira proses pendidikan itu kan tidak berakhir di sini. Jadi kemudian kalau kemudian ada peluang untuk melanjutkan sekolah lagi, ambillah, gitu ya, peluang kependidikan yang jenjang lebih tinggi, ambillah, karena pendidikan itu tidak ada batasnya. Boleh jadi kemudian kita kan kadang-kadang ada pertanyaan begini, setelah keluar dari IP itu sebetulnya saya tambahannya nilai apa? Kan begitu. Kok perasaan saya waktu masuk sebelum semester 1 sampai sekarang kok nggak ada tambahan apa-apa? Ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian di benak mahasiswa itu bertanya begitu. Tapi yakinlah nanti kemanfaatnya tidak instan. Jadi pendidikan itu tidak instan. Ya, ada beberapa teman mahasiswa kemudian baru terasanya setelah dipakai, oh ternyata ilmu itu untuk ini, nggak bisa instan kemudian saya ngajarin ini, terus manfaatnya nggak bisa. Itu yang kemudian pendidikan itu tidak instan. Pembentukan karakter itu termasuk dalam kategori bagaimana proses pendidikan itu dilakukan. Kemudian yang terakhir saya kira teman-teman tadi kemudian sudah dikemukakan, kami berharap supaya silaturahim itu tetap terjaga, gitu ya. Silaturahim itu jadi bukan karena hanya proses pendidikan saja, tetapi bagaimana kemudian kita menjalani silaturahmi, karena nanti ada kebanggaan dari Bapak Ibu teman-teman semua tentang kami ini alumni UMC. Nah itu yang harus dibangun ya. Jadi pertama adalah yang persoalan silaturahmi, dan yang kedua adalah persoalan kebanggaan jadi alumni UMC. Sekaligus saya kira teman-teman punya kewajiban untuk ikut mempromosikan UMC, gitu ya. Kalau umpamanya ada 30 minimal kemudian bawa 1 orang saja, insya Allah kemudian ilmu pemerintahan itu akan bisa kontinuitas pendidikannya akan tetap berlangsung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya wa din, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam sebuah majelis yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad, beserta para sahabat, para keluarga yang telah membawa kita kepada alam kebaikan. Yang saya hormati Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Bapak Haji Agus Sirianto, yang saya hormati para dosen,
Di sini telah hadir Pak Subhan, Pak Haji Abi Gusna, Pak Agus Rianto, Pak Eka, dan Pak Sastra, dan yang Agus Irfan ya. Karena di sini ada 3 Agus, bingung saya jadi sebut satu persatunya ya. Nanti ada sesi bersama, foto bersama trio Agus ya untuk para calon wisudawan nanti. Ya, saya lanjutkan, dan yang saya banggakan para mahasiswa, para calon wisudawan program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, pertama, sebentar lagi kalian akan dinyatakan menjadi seorang sarjana. Ya. Ini satu pertanyaan, Anda mendapatkan gelar seorang sarjana, tapi saya ingin bertanya, yang bisa jawab dapat sepeda ya. Oke, tadi Mas Toto sebagai perwakilan, Anda paham nggak arti dari sarjana? Ayo. Nah, ya, kalau Anda ngerti arti sarjana, buat apa saya memberikan tanda tangan Anda menjadi seorang sarjana di ijazah nanti? Ayo, tahu nggak arti sarjana? Anda 4 tahun meraih gelar sarjana, Anda sendiri nggak ngerti arti sarjana. Mungkin ada yang menjawab. Hari ini Pak, yang namanya sarjana itu ketika saya mempersiapkan selempang, ya seperti Mbak yang itu sudah disiapkan selempangnya, ya sudah siap semua selempangnya, itu sarjana Pak. Kalau kita pakai jas hitam, baju putih, terus ada selempang nama, di situ ada tertulis gelar, itu namanya sarjana. Atau mungkin ketika ada penguciran toga, itulah sarjana. Ya, jadi itu hal yang sangat sederhana. Saya selalu bercerita atau saya selalu bertanya tentang hal yang sederhana, tapi saya pikir ini penting kiranya ya. Kemarin ketika ujian, pertanyaan saya nggak susah-susah, siapa nama rektor, dan 80% tidak bisa menjawab secara tepat nama rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nama fakultas, nomenklaturnya pun sama, 70% itu P-nya itu bukan politik, tapi pemerintahan. Ya, artinya ini suatu hal yang harus kita luruskan. Baik, secara pengertian, jika sarjana itu merupakan kata benda, menunjukkan adalah orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Sekali lagi, Anda akan disahkan menjadi seorang yang ahli. Ingat loh, ahli gitu loh. Ya kalau sudah ahli ya ahli gitu kan. Ahli di bidang ilmu politik, spesifikasi bidang pemerintahan kan gitu. Sekali lagi, di situ ada sandangan Anda menjadi seorang ahli di bidang ilmu politik. Nah, artinya apa? Memberikan gelar yang menyatakan Anda seorang ahli pun harus diimbangi oleh kemampuan, kapasitas, dan kompetensi kalian. Karena sekali lagi, yang menilai Anda seorang sarjana ataupun bukan, kami hanyalah sekedar administratif. Penilaian utamanya adalah masyarakat. Jangan sampai nanti ketika Anda di masyarakat, Anda misalkan dalam suatu sambutan disebutkan gelar sarjana Anda, tapi Anda tidak menunjukkan kesarjanaan Anda, ya tadi apa yang disampaikan Pak Subhan. Masuk beras, keluar beras, artinya sama juga bohong. Ya, setidaknya tunjukkan kompetensi, keilmuan, keahlian kalian di tengah masyarakat. Ini bagian dari apa? Ini bagian dari kredibilitas kompetensi sarjana lulusan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Itu pesan saya yang pertama. Dan sekali lagi, masyarakat sangat kejam untuk menghakimi kita sebagai seorang ahli. Pikirannya kita semuanya bisa. Ya kan? Tetaplah kita pun sama, saya di sini sebagai dosen, Pak Subhan dan teman-teman juga para dosen pun tetap belajar dan belajar. Oleh karena itu bukan berarti ketika ada sebuah sandangan nama di belakang nama Anda dengan gelar sarjana, proses belajar itu selesai. Tetaplah belajar pada bidangnya masing-masing. Di pemerintahan, makna belajar itu tidak mesti harus dengan cara membaca.
Dengan cara kita mengamati, kita berproses, mengambil hikmah dari apa yang kita lakukan, mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan, itu pun adalah bagian dari belajar. Sekali lagi pesan saya, tetap belajar dan belajar. Tadi istilah sarjana, tadi saya sudah disinggung sedikit ya. Khawatir juga masih ada yang nggak paham. Anda menjadi seorang ahli SIP. Ya saya tes sekali aja dah ya. Mbak yang pakai kacamata di belakang, gelar Anda nanti SIP. IP-nya itu apa, Mbak? Ilmu politik ya, karena sudah di training pada saat ujian skripsi. Ya, jadi ingat, kadang-kadang sering sekali tadi yang di awal saya sebutkan sarjana ilmu pemerintahan ya, bukan itu sebenarnya sarjana ilmu politik ya. Ini penting ya, jangan sampai Anda memalukan lah ya. Ketika ditanya di masyarakat, tanya BKD SIP itu apa gitu kan, nanti ada jawab sarjana ilmu pemerintahan. Pas begitu dilihat apakah ada nomenklatur tentang sarjana ilmu pemerintahan, loh ternyata nggak ada. Yang ada sarjana ilmu politik ya. Jadi itu penting ya, kiranya ini bukan proses terakhir Anda belajar, karena di dalam agama kita pun bahwasanya belajar itu mulai kita dari ayunan sampai kita menjelang akhir hayat adalah kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu. Mungkin secara formal Anda sudah selesai belajar di sini, tetapi proses pembelajaran sekali lagi akan terus berkelanjutan dan berkelanjutan. Tak disangka seperti halnya saya Pak Subhan yang masih punya anak kecil, sekarang harus belajar lagi. Belajar apa? Belajar pelajaran SD. Ya kan, dengan adanya PJJ seperti ini sangat luar biasa sekali menguras pikiran, tenaga, membuka lagi catatan-catatan terkait pelajaran SD. Artinya apa? Ini bagian dari contoh kecil saja. Kita tidak akan berhenti proses belajar. Jadi nanti anak kalian, anak kita semuanya itu yang lulus bukan anak tapi bapaknya sama ibunya gitu. Kalau dia lulus berarti bapak ibunya lulus untuk SD gitu kan. Nah kalau misalkan hanya nggak lulus, sehebat apapun sarjana artinya nggak lulus SD. Ya, artinya itu penting ya. Terus berikutnya sekedar menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Subhan tadi. Bagaimanapun juga tetap kalian adalah keluarga dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tidak bisa dilepaskan. Ketika Anda menyandang gelar itu sah, legal secara hukum. Anda bisa tulis itu di KTP kalian, bisa tulis di SIM, di kartu keluarga. Kalau paspor saya pikir enggak ya, karena nggak boleh Pak. Paspor enggak ya. Atau dokumen-dokumen lainnya, SK dan seterusnya, itu akan tetap menempel SIP yang menunjukkan apa? Di situ ada UMC. Artinya di buku nikah Bapak nanti ketika Bapak menikahkan anak sebagai seorang wali tercatat SIP. Nikahan anak Bapak saja itu UMC-nya ada dengan ditunjukkan dengan gelar tadi. Artinya apapun dimanapun tidak bisa dilepaskan Bapak Ibu dari UMC. Cuman perlu diketahui juga ada kebijakan sekarang ini, meskipun Bapak Ibu sudah memiliki hak menyandang gelar sarjana, kami bisa sewaktu-waktu mencabut gelar tersebut. Artinya apa? Ya, karena bagaimanapun juga tetap nama baik harus dibawa. Sekarang sudah diberlakukan, UGM sudah banyak mencabut gelar-gelar sarjana, gelar guru besar karena diantaranya itu tersandung permasalahan hukum. Dalam konteks ini apa? Ketika Anda menjadi seorang sarjana, setidaknya Anda bisa menjadi teladan buat diri sendiri, buat keluarga, lebih luasnya lagi buat masyarakat. Yang terakhir saya sampaikan, saya ucapkan selamat kepada para calon mahasiswa, karena calon wisudawan, karena saya nggak tahu dari calon mahasiswanya kapan Pak. Kalau tahunnya jadi calon wisudawan kayak gitu kan ya. Ya, karena memang intensitas pertemuannya nggak terlalu ini gitu kan.
Oke, saya sekali lagi ucapkan selamat kepada para calon wisudawan. Harapannya semoga apa yang menjadi perjuangan di UMC itu, ilmu yang ditimba di UMC memiliki manfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan lebih luasnya lagi bagi masyarakat. Kiranya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanifah, sarjana ilmu politik. Ika Yulianti, sarjana ilmu politik. Agus Sanadi, sarjana politik. Nining Suningsih, sarjana ilmu politik. Kawedi, sarjana ilmu politik. Arso Aji Mulyono, sarjana ilmu politik. Subandi, sarjana ilmu politik. Suryanti, sarjana ilmu politik. Tatang Suwardi, sarjana ilmu politik. Saprudin, sarjana ilmu politik. Yati Mardesa, sarjana ilmu politik. Abdur Rohim, sarjana ilmu politik. Didin Rosidin, sarjana ilmu politik. Oke Oktaviani, sarjana ilmu politik. Erianto, sarjana ilmu politik. Bebek. Tati Hernawati, sarjana ilmu politik. Ano Rudiano, sarjana ilmu politik. Terima kasih sama-sama. Hendra Herdiana, sarjana ilmu politik. Muhammad Hairudin, sarjana ilmu politik.
Sanusi, sarjana ilmu politik. U Fitri, sarjana ilmu politik. Toto Sugiarto, sarjana ilmu politik. Jaso, sarjana ilmu politik. Dede Alimuddin Syah, sarjana ilmu politik. Muhammad Saifuddin Juhri, sarjana ilmu politik. Rian, sarjana ilmu politik. Novia Ismawati, sarjana ilmu politik. Indah Kusumawati, sarjana ilmu politik. Ada yang belum? Nah, ada di sini. Sebelum ini saya perlu sebelum dibawa pulang, maka saya perlu dulu menanyakan bahwa apakah benar calon wisudawan ini sebentar Pak, saya perlu kesepakatan dulu oleh Dewan Dosen bahwa apakah benar yang di hadapan Dewan Dosen ini mahasiswa ini layak untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu politik dan dapat diwisuda. Pertanyaan saya itu, kalau ada satu dosen yang menunda, Pak, saya tidak yakin dengan si Anu, maka dibatalkan. Kita berdoa saja mudah-mudahan Dewan Dosen ini sidang yudisiumnya ini sebenarnya intinya nih ya. Pak dosen silakan dipandangi masing-masingnya itu merasa ada yang coba ini saya belum yakin, nah gitu ya misalnya. Jadi berdoa saja supaya tidak dibatalkan SK-nya gitu ya. Nah silakan Pak dari Pak Haji Agus Abimista dulu ya Pak. Barangkali mau menyudisiumkan, ada pertanyaan atau ada satu-satu pertanyaan. Maksudnya satu dosen silakan, siapa yang akan menjadi korbannya? Baik, terima kasih. Para calon wisudawan tadi sudah jadi calon wisudawan ya, bisa dibacakan. Anda semua siap untuk menjaga kehormatan Anda sendiri? Ya. Untuk menjaga kehormatan universitas? Ya. Untuk mengamalkan segala ilmu yang dimiliki? Ya. Saya tidak keberatan kalian lulus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kesempatannya. Mungkin dari kata-kata ini sudah disampaikan apa kalau wisudawan masa digagalkan ya. Intinya sebetulnya kita saja mungkin jaga nama baik khususnya di Universitas Muhammadiyah Cirebon dan khususnya ilmu pemerintahan, dan jangan segan-segan untuk menyekolahkan mungkin anaknya untuk di ilmu pemerintahan. Terima kasih. Dinyatakan
Terima kasih untuk Bapak Kaprodi dan Pak Dekan. Ya, selamat untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus dan menjadi calon wisudawan. Perkenalkan, nama saya Sastra Wijaya. Saya baru menjadi dosen di IC. Pesan saya, ya semoga ilmu yang Mas dan Mbak didapatkan di sini semoga bermanfaat untuk kedepannya dan di kehidupan sehari-hari. Untuk saya, Mas dan Bapak dinyatakan lulus dan selamat. Bukannya itu saya semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, saya bersemua. Saya bersyukur hari ini bisa sama anak-anak karena suasana seperti ini Pak. Dan tidak untuk ketemu itu tidak soal bijinya saja, tetapi hal lain juga kadang-kadang kita sulit. Tapi saya bangga, sesulit apapun ternyata dari pengalaman saya pribadi mungkin nggak tahu saya mungkin kenapa mesti jangan takut. Padahal saya jujur saya bilang sama ini, saya itu sayang sama Mas Hasan. Saking sayangnya jangan lulus ya. Implikasi kalau dalam itu implikasi dari kata sayang itu kadang-kadang mungkin seolah-olah tidak berkenan kalau mengganggu dulu. Seolah-olah. Tetapi sesungguhnya penting kemana gitu. Anak-anak saya nanti kalau tidak lulus, secara psikologis akan menyebabkan yang berbeda. Ketika sudah mendapat gelar SIP apa ya? Tahu-tahu saya bukan. Secara teologis Anda punya beban bersifat. Secara yuridis Anda sudah dinyatakan lulus menjadi sikap dan ilmu politik. Tapi teologis pasti akan beban. Pertanyaannya, kira-kira Anda siap nggak dengan beban itu? Siap. Berarti selesai, lulus. Ya, itu saja. Selesai. Itu saja. Mudah-mudahan bisa menjaga amanah, menjaga nama baik diri sendiri, menjaga nama baik alma mater, dan selalu bangga menjadi alumni mahasiswa UMC. Amin. Kalau saya dalam UMC juara ya. Saya waktu Posma mata saya bilang fisik juara, saya semakin keras Anda bilang juara, saya terus juara fisik juara, fisik juara. Terima kasih. Ya, terakhir satu lagi dari Pak Dekan langsung, ini mungkin pertanyaan mematikan gitu ya. Mudah-mudahan sebelum sidang yudisiumnya dinyatakan ditutup gitu. Barangkali ada hak veto yang bisa dilakukan oleh Pak Dekan. Pak Dekan punya hak veto untuk memveto semua keputusan tadi. Silakan Pak Dekan.
Terima kasih. Ya betul, karena yang menandatangan di yudisium itu saya, ijazah pun saya, transkrip juga saya. Simpel kan? Artinya tanpa saya ngomong pun saya bisa memveto. Oke, sederhana saja ya. Ajukan tangan kalau hari ini Anda nggak bangga sebagai sarjana. Hari ini juga saya bisa untuk memveto Anda nggak perlu lagi di yudisium, dan kita juga siapkan surat Anda untuk pindah atau keluar dari UMC tanpa ijazah. Itu aja. Siapa yang nggak bangga? Ada nggak? Ayo kasih sepeda. Artinya apa? Saya hanya ingin Anda bangga. Ini rumah kita. Itu aja. Anda nggak usah minder, UMC-nya ada di waktu belah, ada di kota besar, gitu kan? Nggak usah minder. Karena apa? Kalau kita bicara UMC, UMC adalah bagian dari jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah berjumlah lebih dari 150 perguruan tinggi. Negara saja kalah. Bangga dong. Kita bisa tes adu nama. Anda datang ke Sorong, Anda datang ke Sabang, Anda datang ke Pontianak, jejerkan dengan lulusan dari perguruan tinggi lain yang swasta, meskipun itu nomor 1. Mungkin orang akan lebih tahu UN, Universitas Muhammadiyah, meskipun ada di Cirebon. Itu saja, karena sekali lagi ketika Anda bangga, Anda mencintai alma mater, Anda mencintai dosen-dosen Anda, insya Allah ilmu Anda berkah, insya Allah segala sesuatunya yang Anda harapkan bisa Anda wujudkan. Karena di sini sebagian besar adalah para aparat ASN semuanya ya. Nanti yang foto-foto tadi saya doakan segera untuk menjadi Kabag Humas dan Cirebon. Oke, sekali lagi saya pengen tegaskan dengan sekeras-kerasnya saya bangga menjadi sarjana UMC. Mulai, saya bangga menjadi sarjana UMC. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dekan dan segenap rekan-rekan dosen ilmu pemerintahan. Berdasarkan musyawarah singkat tadi dan pernyataan-pernyataan dari dosen, maka saya selaku Kaprodi ilmu pemerintahan memutuskan bahwa seluruh mahasiswa yang berada di hadapan kami dinyatakan lulus. Demikian sidang singkat yudisium, ya harusnya sih 7 jam. Jadi karena setiap dosen itu nanyain satu-satu gitu ya, harusnya. Tapi karena melihat wajah-wajah yang sudah bahagia, jangan sampai dirubah menjadi kesedihan gitu ya. Kita tetap bahagia, tetap semangat. Sekali lagi saya selaku Kaprodi ilmu pemerintahan mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman semua. Sampaikan salam saya kepada keluarga. Permohonan maaf itu adalah jika dalam masa kurang lebih 4 tahun ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, tindak tanduk baik yang disengaja maupun tidak sengaja, saya selaku pribadi dan selaku atas nama program studi mengucapkan permohonan maaf, mengaturkan permohonan maaf, mohon agar dapat dimaafkan gitu ya. Terus kemudian sampaikan salam kami kepada keluarga, ada salam dari Pak Haji Bro gitu ya, nggak usah disebut lagi Kaprodinya gitu ya. Jadi biar tahu siapa itu, nah datanglah ke UMC gitu ya. Jadi ada salam dari Pak Haji Bro itu siapa? Datang aja gitu ya. Nanti saya ajak kuliah gitu ya. Nah, jadi maksudnya saudara, anak, semuanya disampaikan salam-salam saya gitu ya. Baik, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya bisa Japri bisa bertanya begitu tentang teknik. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan sehingga nanti sampai dengan pada hari Sabtu dan Minggu dapat mengikuti prosesi dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara yudisium lulusan program
Strata 1, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon, periode 2020 telah selesai dilaksanakan. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Hadirin semuanya, sebelum meninggalkan ruangan, dipersilakan untuk mengikuti